Tahukah Anda bahwa angka terakhir dari tahun kelahiran Anda dapat menyimpan sebuah rahasia yang dapat mengubah pandangan hidup Anda sepenuhnya? Benar, menurut filosofi Buddhis, angka yang tampaknya sederhana ini menyembunyikan makna mistis yang hanya sedikit orang yang tahu. Hari ini Anda akan menemukan sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan, bagaimana angka ini dapat memengaruhi keberuntungan Anda, jalan spiritual Anda, dan bahkan pencapaian pribadi Anda. Mungkin terdengar sulit dipercaya, tapi apa yang akan Anda dengar bisa jadi adalah apa yang Anda butuhkan. Ini bukan sekadar teori, ini adalah kebenaran mendalam yang didasarkan pada kebijaksanaan Buddha selama berabad-abad. Jika Anda percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, jangan lewatkan satupun momen dalam video ini, karena kunci dari banyak keraguan Anda mungkin lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Sebelum Anda memulai perjalanan yang menakjubkan ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan ke saluran ini agar Anda tidak melewatkan konten yang mengubah hidup Anda. Bersiaplah untuk mengetahuinya. Juga, berikan komentar di bawah ini dengan mantra, "Saya menarik kemakmuran dan kebijaksanaan untuk memberdayakan energi positif dalam hidup Anda." Filosofi Buddhis kaya akan simbolisme dan angka memainkan peran mendasar dalam tradisi kuno ini. Bagi umat Buddha, angka bukan hanya simbol matematika, tetapi juga dianggap sebagai pembawa energi spiritual, masing-masing dengan makna dan pengaruhnya sendiri. Sejak zaman kuno, para biksu Buddha percaya bahwa angka-angka tertentu dapat membuka portal ke berbagai aspek eksistensi, menghubungkan dunia fisik dengan dunia spiritual. Perspektif ini mengubah konsep angka yang sederhana menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih kompleks, yang dipandang sebagai kunci untuk memahami esensi kehidupan dan alam semesta. Dalam pandangan ini, setiap angka memiliki getaran tertentu yang dapat memengaruhi kepribadian, takdir, dan bahkan tantangan yang dihadapi seseorang. Angka terakhir dari tahun kelahiran Anda, khususnya, dianggap sebagai penanda energik yang menyertai Anda sepanjang hidup Anda. Dengan mempelajari angka-angka ini, dimungkinkan untuk menguraikan pola dan perilaku yang mungkin tidak disadari, tetapi menjadi jelas dan terbuka dengan pengetahuan ini. Pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk lebih memahami perjalanan pribadi mereka dan alasan di balik pengalaman tertentu. Ajaran Buddha, selama berabad-abad, telah menekankan pentingnya hidup selaras dengan energi di sekitar kita, dan bagian dari keselarasan ini berasal dari pemahaman bagaimana angka memengaruhi kehidupan kita. Dengan mengetahui arti dari digit terakhir tahun kelahiran Anda dapat mengidentifikasi kekuatan yang ada di jalan Anda dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda. Ini tidak berarti bahwa kita sepenuhnya dikendalikan oleh angka-angka ini, tetapi dengan memahaminya, kita dapat membuat keputusan yang lebih sadar yang selaras dengan esensi batin kita. Memahami pentingnya angka dalam filosofi Buddhis bukan hanya sekedar keingintahuan spiritual, tetapi juga merupakan alat praktis untuk mengenal diri sendiri. Ketika kita mempelajari konsep ini lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa angka secara intrinsik terkait dengan pengalaman kita sehari-hari, menawarkan perspektif unik tentang bagaimana kita berhubungan dengan dunia di sekitar kita, dan membantu kita untuk lebih memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam hidup kita. Kebijaksanaan kuno ini, jika diterapkan dengan benar, dapat menjadi sumber yang kuat untuk pertumbuhan dan transformasi pribadi. Angka 0 dalam filosofi Buddhis melambangkan kekosongan dan potensi yang tak terbatas.
Angka 0 dipandang sebagai simbol awal dan akhir, sebuah siklus yang melengkapi dirinya sendiri. Orang yang lahir pada tahun yang berakhiran 0 cenderung memiliki hubungan yang dalam dengan gagasan pembaruan dan transformasi. Mereka sering menghadapi saat-saat transisi yang signifikan dalam hidup di mana yang lama harus memberi jalan kepada yang baru. Hubungan dengan kekosongan ini juga menunjukkan kemampuan unik untuk menemukan kedamaian dan kejernihan di tengah kekacauan. Mereka yang terkait dengan angka 0 mungkin sangat mahir dalam menemukan solusi kreatif untuk masalah, melihat peluang di mana orang lain melihat hambatan. Wawasan yang mendalam tentang kehidupan ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dengan pola pikir yang terbuka dan mudah beradaptasi. Namun, energi pembaharuan yang terus-menerus ini bisa menjadi berkah sekaligus tantangan. Terkadang, orang-orang ini dapat merasa terjebak dalam siklus yang berulang-ulang, selalu memulai dari awal tanpa pernah mencapai titik penyelesaian. Untuk hidup selaras dengan energi 0, penting untuk memupuk kesabaran dan mempercayai proses kehidupan dengan mengetahui bahwa setiap akhir hanyalah awal yang baru. Angka 1 adalah simbol individualitas dan kepemimpinan. Dalam filosofi Buddha, angka 1 melambangkan kekuatan inisiatif dan kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru dengan tekad yang kuat. Mereka yang lahir pada tahun yang berakhiran angka 1 umumnya memiliki kehadiran yang kuat dan keinginan untuk menempa jalan mereka sendiri. Mereka cenderung menjadi pelopor di bidangnya, selalu mencari inovasi dan tantangan baru. Orang-orang ini sering dipandang sebagai pemimpin alami, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain dengan visi dan keberanian mereka. Orang nomor 1 membawa energi ketegasan dan kepercayaan diri yang membantu mereka mengatasi rintangan dan mencapai prestasi besar. Mereka memiliki visi yang jelas tentang tujuan mereka dan tidak takut membuat keputusan sulit untuk mencapai kesuksesan. Namun, pencarian individualitas ini dapat menimbulkan tantangan dalam hubungan pribadi dan dinamika kelompok. Orang-orang yang terhubung dengan nomor 1 perlu menemukan keseimbangan antara kekuatan batin mereka dan kebutuhan untuk berkolaborasi. Belajar menghargai kontribusi orang lain dan bekerja sebagai sebuah tim dapat menjadi hal yang krusial untuk mencapai kesuksesan sejati dan harmoni dalam hidup mereka. Angka 2 adalah simbol dualitas dan harmoni. Dalam pandangan Buddha, angka 2 melambangkan keseimbangan antara kekuatan yang berlawanan seperti yin dan yang. Mereka yang lahir di tahun yang berakhiran angka 2 memiliki kecenderungan kuat untuk mencari kedamaian dan keharmonisan dalam hidup mereka. Mereka secara alami peka terhadap kebutuhan orang lain dan sangat menghargai hubungan antar manusia. Orang-orang yang berhubungan dengan angka 2 cenderung menjadi mediator dan pembawa damai, selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan suasana kerjasama. Mereka memiliki bakat khusus untuk melihat kedua sisi dari sebuah situasi, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang adil dan seimbang. Kemampuan untuk menciptakan harmoni ini juga meluas ke lingkungan pribadi dan profesional mereka. Namun, pencarian keseimbangan yang terus-menerus ini dapat menyebabkan orang-orang ini menghindari konfrontasi yang diperlukan atau menekan kebutuhan mereka sendiri demi menjaga perdamaian. Mereka perlu belajar untuk menyatakan keinginan dan pendapat mereka sendiri tanpa takut menyebabkan ketidaknyamanan. Menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima sangat penting untuk hidup dalam keharmonisan penuh dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Angka 3 dalam filosofi Buddhis dikaitkan dengan kreativitas dan ekspresi.
Angka ini mewakili trinitas, penyatuan tubuh, pikiran, dan jiwa. Orang yang lahir di tahun yang berakhiran dengan angka 3 cenderung memiliki energi yang bersemangat dan kreatif. Mereka sering tertarik pada seni dan komunikasi, menemukan kegembiraan dalam mengekspresikan ide dan emosi mereka dengan cara yang inovatif. Orang-orang ini cenderung ramah dan mudah bergaul, dengan kemampuan alami untuk terhubung dengan orang lain. Angka 3 membawa energi kegembiraan dan optimisme yang dapat menular ke orang-orang di sekitar mereka. Mereka memiliki kemampuan khusus untuk mengubah situasi sederhana menjadi pengalaman yang bermakna dan menginspirasi. Namun, energi kreatif ini terkadang dapat menyebabkan penyebaran dan kurangnya fokus. Orang-orang yang terhubung dengan angka 3 perlu belajar untuk menyalurkan kreativitas mereka secara produktif dan menyelesaikan proyek-proyek yang mereka mulai. Praktik meditasi dan perhatian penuh dapat membantu mereka menemukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan disiplin yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Angka 4 melambangkan 4 elemen alam, tanah, air, api dan udara, dan 4 titik mata angin, yang melambangkan struktur dan keteraturan di alam semesta. Orang yang lahir di tahun yang berakhiran dengan angka 4 cenderung praktis, terorganisir, dan berorientasi untuk membangun fondasi yang kuat dalam hidup mereka, baik secara material, emosional, maupun spiritual. Orang-orang ini cenderung memiliki etos kerja yang kuat dan rasa tanggung jawab yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan mereka dengan ketekunan dan disiplin. Mereka dipandang sebagai individu yang dapat diandalkan dan berdedikasi yang menghargai keamanan dan daya tahan dalam segala hal yang mereka lakukan. Angka 4 membawa energi fokus dan tekad yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan jangka panjang. Namun, pencarian akan stabilitas dapat membuat orang-orang ini menjadi kaku atau resisten terhadap perubahan. Mereka harus belajar menyeimbangkan kebutuhan mereka akan rasa aman dengan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Dengan menerima bahwa perubahan juga merupakan bagian dari kehidupan, mereka dapat menemukan bentuk stabilitas yang solid dan dinamis. Angka 5 adalah simbol kebebasan dan petualangan. Dalam filosofi Buddha, angka 5 melambangkan pergerakan, perubahan, dan pencarian pengalaman baru. Orang yang lahir di tahun yang berakhiran dengan angka 5 cenderung memiliki sifat gelisah dan ingin tahu, selalu mencari pertumbuhan dan eksplorasi. Mereka memiliki kebutuhan yang kuat untuk mandiri dan menjalani hidup dengan caranya sendiri. Mereka sering dianggap sebagai roh yang bebas, dengan energi yang bersemangat dan antusias. Mereka berkembang di lingkungan yang dinamis dan menikmati tantangan yang membutuhkan adaptasi dan kreativitas. Angka 5 membawa energi inovasi dan fleksibilitas, yang memungkinkan mereka untuk menavigasi beragam situasi dengan mudah dan anggun. Namun, pencarian konstan akan hal baru ini dapat menyebabkan kurangnya komitmen atau kesulitan untuk menetap di satu jalur. Orang-orang yang terhubung dengan angka 5 perlu belajar untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan mereka akan kebebasan dan pentingnya menciptakan akar dan komitmen yang langgeng. Dengan menemukan stabilitas dalam perubahan, mereka dapat menikmati kehidupan yang kaya akan pengalaman, tetapi juga bermakna dan terpusat. Angka 6 dalam filosofi Buddhis diasosiasikan dengan cinta, welas asih, dan pelayanan kepada orang lain. Angka 6 melambangkan keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan, baik dalam keluarga, pertemanan, atau komunitas. Mereka yang lahir pada tahun-tahun yang diakhiri dengan angka 6 cenderung menjadi pengasuh alami,
dengan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap orang lain. Mereka dipandu oleh keinginan yang mendalam untuk membantu dan mendukung orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang ini cenderung memiliki sifat yang baik hati dan berempati, mampu menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kasih kemanapun mereka pergi. Angka 6 membawa energi kepedulian dan perlindungan, membuat mereka menjadi pilar dukungan emosional dalam lingkaran sosial mereka. Mereka memiliki kemampuan unik untuk menyeimbangkan kebutuhan orang lain dengan kebutuhan mereka sendiri, mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, kecenderungan untuk peduli pada orang lain ini terkadang dapat membuat mereka mengorbankan atau mengabaikan kebutuhan mereka sendiri. Orang-orang yang terkait dengan angka 6 harus belajar menyeimbangkan kepedulian terhadap orang lain dengan kepedulian terhadap diri sendiri, memastikan bahwa mereka juga menerima dukungan dan rezeki yang mereka butuhkan. Dengan menjaga keseimbangan ini, mereka dapat terus memberikan cinta mereka dengan cara yang berkelanjutan dan sehat. Angka 7 dipandang sebagai simbol spiritualitas dan introspeksi. Dalam filosofi Buddha, angka 7 mewakili pencarian pengetahuan batin dan pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Mereka yang lahir pada tahun-tahun yang diakhiri dengan angka 7 cenderung mawas diri, filosofis, dan tertarik pada hal-hal spiritual atau metafisik. Mereka didorong oleh keinginan untuk mengungkap misteri kehidupan dan menemukan makna dalam pengalaman mereka. Mereka sering dianggap bijaksana dan kontemplatif, dengan kemampuan alami untuk melihat di balik permukaan sesuatu. Angka 7 membawa energi kedalaman dan kebijaksanaan, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks tentang keberadaan dengan ketenangan dan kejelasan. Mereka tertarik pada studi spiritual, meditasi, dan praktik-praktik yang mendorong pertumbuhan batin. Namun, pencarian makna yang intens ini dapat menyebabkan isolasi atau terputusnya hubungan dengan realitas sehari-hari. Orang-orang yang terhubung dengan angka 7 harus belajar untuk menyeimbangkan kehidupan spiritual mereka dengan tanggung jawab duniawi mereka, memastikan untuk tidak menarik diri sepenuhnya dari interaksi manusia dan dunia luar. Dengan mengintegrasikan kebijaksanaan spiritual mereka dengan kehidupan praktis, mereka dapat menemukan cara hidup yang tercerahkan dan seimbang. Angka 8 dalam filosofi Buddha dikaitkan dengan kekuatan, kelimpahan, dan perwujudan materi. Angka 8 melambangkan keseimbangan antara dunia spiritual dan fisik, melambangkan pencapaian dan kesuksesan di bidang material. Orang yang lahir di tahun yang berakhiran dengan angka 8 cenderung ambisius, bertekad, dan fokus untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memiliki kemampuan alami untuk memimpin dan menciptakan kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering dipandang sebagai visioner, dengan kemampuan yang kuat untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Angka 8 membawa energi organisasi dan efisiensi, memungkinkan mereka untuk mengelola proyek-proyek yang kompleks dengan keterampilan dan ketepatan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum sebab dan akibat, dan menggunakan kebijaksanaan ini untuk membangun kehidupan yang sukses dan sejahtera. Namun, mengejar kekuasaan dan kesuksesan materi terkadang dapat menyebabkan ketidakseimbangan, menyebabkan orang-orang ini terlalu fokus pada pencapaian eksternal dengan mengorbankan kesejahteraan spiritual atau emosional mereka. Orang-orang yang terhubung dengan angka 8 perlu belajar untuk menyeimbangkan ambisi mereka dengan rasa tujuan yang lebih dalam, memastikan bahwa pencapaian mereka selaras dengan nilai-nilai terdalam mereka. Dengan mengintegrasikan kesuksesan materi mereka dengan perjalanan spiritual mereka, mereka dapat mencapai kehidupan yang berkelimpahan dan kepuasan sejati. Angka 9 dalam filosofi Buddhis adalah simbol penyelesaian,
kebijaksanaan, dan welas asih universal. Angka 9 melambangkan akhir dari sebuah siklus dan transisi ke tahap perkembangan yang baru. Orang yang lahir di tahun yang berakhiran dengan angka 9 cenderung idealis, dengan keinginan yang kuat untuk melayani umat manusia dan berkontribusi untuk kebaikan bersama. Mereka dipandu oleh rasa misi dan tujuan yang mendalam, dan seringkali mendedikasikan hidup mereka untuk tujuan kemanusiaan dan melayani orang lain. Mereka sering dianggap bijaksana melebihi usia mereka, dengan pemahaman intuitif tentang kebutuhan dan penderitaan orang lain. Angka 9 membawa energi empati dan altruisme, memungkinkan mereka untuk membantu mengubah dunia di sekitar mereka. Mereka tertarik pada kegiatan yang mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, dan penyembuhan global. Namun, rasa misi yang kuat dari angka 9 dapat menyebabkan pengorbanan diri yang berlebihan atau kecenderungan untuk menanggung masalah orang lain. Orang-orang yang terhubung dengan angka 9 harus belajar untuk merawat diri mereka sendiri seperti halnya mereka merawat orang lain, menemukan keseimbangan antara melayani dunia dan memelihara kebutuhan emosional dan spiritual mereka sendiri. Dengan menemukan keseimbangan ini, mereka dapat terus menawarkan kebijaksanaan dan kasih sayang mereka dengan cara yang berkelanjutan dan bermanfaat. Sekarang setelah Anda mengetahui arti penting dari angka terakhir tahun kelahiran Anda, sekarang saatnya untuk merenungkan bagaimana kebijaksanaan ini dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi Anda. Setiap angka membawa energi unik yang secara langsung memengaruhi cara Anda, pilihan yang Anda buat, dan tantangan yang Anda hadapi. Pikirkan tentang situasi yang berulang dalam hidup Anda, pola perilaku, kesuksesan dan kesulitan. Dengan memahami arti nomor Anda dapat mulai melihat bagaimana nomor tersebut membentuk perjalanan Anda dan bagaimana Anda dapat menggunakannya sebagai alat yang ampuh untuk pengetahuan diri dan pertumbuhan. Hubungan antara angka dan kehidupan Anda adalah kesempatan untuk refleksi yang lebih dalam. Misalnya, jika angka Anda menunjukkan kecenderungan ke arah kepemimpinan atau spiritualitas, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya menggunakan karakteristik ini dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana saya dapat menyeimbangkan energi ini dengan lebih baik dalam hidup saya? Kesadaran ini memberikan kejelasan dan arah, membantu Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan Anda yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, dengan mengenali pengaruh-pengaruh ini, Anda dapat mulai membuat pilihan-pilihan yang lebih sadar dan disengaja yang selaras dengan esensi batin Anda. Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam rutinitas Anda, menggunakannya untuk mendorong perubahan positif. Jika angka Anda menunjukkan kebutuhan akan stabilitas, mungkin ini saatnya untuk mencari lebih banyak struktur dalam proyek atau hubungan Anda. Jika angka tersebut menunjukkan energi kreatif, mengapa tidak mengeksplorasi bentuk-bentuk ekspresi atau inovasi baru? Kuncinya di sini adalah untuk menerapkan pemahaman tentang angka Anda untuk menyelaraskan berbagai bidang kehidupan pribadi, profesional, dan spiritual Anda. Dengan demikian, Anda tidak hanya akan hidup dengan lebih sadar, tetapi Anda juga akan meningkatkan kemampuan Anda untuk mencapai tujuan dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan memuaskan. Setelah Anda memahami arti penting dan pengaruh dari angka terakhir dari tahun kelahiran Anda, penting untuk mempelajari cara menyelaraskan energi ini dengan latihan spiritual dan mantra yang dapat meningkatkan kualitas diri dan membawa keseimbangan dalam hidup Anda. Filosofi Buddha menawarkan berbagai macam praktik yang dapat membantu Anda menyelaraskan diri dengan energi angka Anda, seperti meditasi, visualisasi, dan pengulangan mantra-mantra tertentu.
Praktik-praktik ini tidak hanya memperkuat karakteristik positif yang terkait dengan nomor Anda, tetapi juga membantu memperlancar tantangan atau rintangan yang mungkin menghadang. Sebagai contoh, jika nomor Anda dikaitkan dengan stabilitas, Anda dapat mengambil manfaat dari praktik meditasi yang dapat meningkatkan energi Anda dan meningkatkan rasa aman dan keseimbangan. Untuk angka yang terkait dengan kreativitas dan ekspresi, mantra yang mendorong keterbukaan dan aliran ide bisa sangat membantu. Setiap angka memiliki getaran tertentu, dan dengan menggunakan mantra yang beresonansi dengan energi ini, Anda menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan tujuan Anda dan meningkatkan kemampuan Anda untuk mewujudkan keinginan Anda dengan cara yang harmonis dan seimbang. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas harian Anda adalah cara yang ampuh untuk menyelaraskan diri dengan energi nomor Anda dan hidup sesuai dengan potensi Anda yang sebenarnya. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi, melafalkan mantra atau sekadar merenungkan bagaimana nomor Anda memengaruhi tindakan dan keputusan Anda. Mantra sederhana seperti, "Saya hidup selaras dengan energi nomor saya," dapat diulang setiap hari untuk membantu menjaga fokus dan kejernihan. Dengan melakukan hal ini, Anda tidak hanya menyelaraskan hidup Anda dengan filosofi Buddha, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan spiritual dan penemuan diri yang berkelanjutan. Jika Anda menikmati video ini dan ingin terus belajar lebih banyak tentang bagaimana kebijaksanaan Buddhis dapat memengaruhi kehidupan Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan ke saluran ini. Hal ini akan membantu menyebarkan pesan-pesan ini dan membangun komunitas yang mencari pengetahuan diri dan pertumbuhan spiritual. Dan jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini dengan mantra, "Saya menarik, kemakmuran dan kebijaksanaan." Dengan mengulang mantra ini, Anda memperkuat niat Anda untuk hidup selaras dengan energi di sekitar Anda dan menarik hal-hal positif ke dalam hidup Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.